Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang sudah hadir. Tuhan masih memberikan kita kesempatan lagi untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita gunakan waktu yang singkat ini untuk sungguh-sungguh merindukan kehadirannya. Kita merindukan penghiburan, pertolongan, kekuatan lewat firman Allah, lewat puji-pujian. Haleluya. Kita akan pujikan pujian penyembahan Yesus Kau Kebenaran. Haleluya. Kau memberikanku hidup.
Saat kita putus asa, Dia memberikan pengharapan. Haleluya. Saat kita lemah, Dia memberikan kekuatan. Oh, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat masalah persoalan datang silih berganti, Tuhan menyelesaikan satu persatu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saat jalan buntu, Tuhan bisa buka jalan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dialah satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oh, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami semua, Tuhan, mau memakai seluruh kehidupan kami bagi Engkau, Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami bagi Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kami kembalikan, kami persembahkan kepada Dia yang memiliki kehidupan kita semua. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kau pakai kehidupan kami, Kau berkati kehidupan kami Tuhan di akhir zaman ini. Haleluya. Untuk tetap setia, tetap melakukan seluruh kehendak Allah sampai Tuhan datang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan turnya beberapa kali lagi. Haleluya, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah keyakinan kami Tuhan. Haleluya. Selama kami tinggal di dalam Engkau, dan firman-Mu ada pada kami Tuhan, godaan gangguan apapun dari dunia ini tidak akan bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Haleluya. Dari kecintaan akan Tuhan, kesungguhan kepada Tuhan. Haleluya. Tidak akan ada yang bisa menggoyahkan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami, kuatkan kami umat-Mu Tuhan, untuk tetap setia, haleluya, melakukan seluruh kehendak Allah, sehingga kami boleh bertahan sampai kepada akhirnya, keluar menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat ibadah kami ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya,
Engkau urapi hamba pelayan-Mu dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Haleluya, sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita sama-sama memujikan lagu ini ya.
berikan aku sukacita. Kau
dengan mengorbankan putranya Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa kita, untuk membebaskan kita, untuk memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kau urapi, Kau berkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya, haleluya, untuk keluar menjadi lebih daripada pemenang-pemenang atas masalah, persoalan, pergumulan, haleluya, perjuangan dalam kehidupan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kota benteng perisai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Engkau hancurkan pekerjaan iblis dengan kuat kuasanya. Engkau patahkan di dalam nama Yesus. Beri kami umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini kemenangan demi kemenangan atas segala masalah persoalan dalam kehidupan ini Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kau berkati guru sekolah minggu yang mendidik anak-anak didiknya. Kau urapi sehingga anak-anak ini Tuhan boleh menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan, anak-anak yang semakin sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya sejak kecil. Haleluya, sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapak. Urapi pelayanan kami semua dari pertengahan sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Puji Tuhan, kita pagi hari ini akan sama-sama belajar firman Allah dengan judul firman Allah, sungguh-sungguh merdeka. Ya. Haleluya. Sungguh-sungguh merdeka. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita sudah nyanyi tentang tadi puji-pujian tentang kemenangan-kemenangan, lebih dari pemenang, ya. Haleluya. Nah, saudaraku, juga tadi kita sudah nyanyikan bahwa karena salibnya Tuhan kita menang. Haleluya. Jadi kalau kita bisa menang itu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kasih anugerah Tuhan, ya, lewat korban Kristus. Asal kita tetap di dalam Dia, kita pasti menang dan betul-betul sungguh-sungguh merdeka. Ya. Nah, saudaraku, kita akan sama-sama pelajari bersama-sama di dalam Galati pasal 5 ayat 1, ya, bagian A. Di situ dikatakan demikian. Ya, lanjut. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, ya. Sungguh betul-betul merdeka, ya. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kalau kita mau merdeka sungguh-sungguh, ya, yang bisa nolong itu hanya Kristus, Tuhan Yesus, ya. Tadi kita sudah nyanyi, ya, karena salibmu. Kalau Tuhan tidak mati untuk kita, menebus dosa kita, ya, kita tidak akan merdeka dengan sungguh-sungguh. Merdeka dari apa? Ya, kita ini merdeka, harus merdeka dari, ya, banyak hal, ya. Kalau bangsa kita merdeka itu, ya, merdeka dari penjajah, ya. Bangsa-bangsa luar yang menjajah bangsa kita ini. Mungkin dalam segi yang lain ada banyak, ya. Nah, kita di dalam Kristus ini kita supaya betul-betul merdeka, ya, dari banyak segi, bukan hanya dosa saja, ya. Tadi kita
sudah nyanyi pujian penyembahan ya. Dunia tak dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Ya. Kita kan bebas dari pengaruh dunia ini. Iming-iming dunia, tawaran dunia, ya. Godaan dunia, ya. Kedagingan, keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu ya kita mengalami kemerdekaan dari segala macam dosa ya, dari perkataan, perbuatan, pikiran ya, angan-angan kita, kehidupan sehari-hari ya. Apalagi sekarang ini ya sudah zamannya canggih, semua pegang HP, WA ya. Oh itu kita harus bebas dari dosanya ya. Kita punya HP itu perlu enggak? Oh sangat perlu ya. Anak-anak kecil sekarang mulai semua ya pegang HP. Sebab itu perlu. Tetapi di samping keperluan itu kita harus waspada, hati-hati ya, supaya kita tidak dijerat oleh iblis ya. Sebab di situ ada macam-macam perkara daging, dunia, tawaran-tawaran dunia, dosa ya. Kemudian kita lewat HP itu kita juga bisa tahu bahwa zaman sekarang ini macam-macam cara untuk menipu ya. Mengiming-iming berkat ya. Kamu dapat hadiah 10 juta. Wah, bingung ya. Transfer sini, wah akhirnya apa? Kecolongan. Nah, ini harus hati-hati sebenarnya. Kita harus bebas. Tidak punya keinginan tamak, serakah. Kenapa? Kok anak Tuhan? Ya, anak Tuhan ini ya. Tapi tidak tahu anak Tuhan yang bagaimana? Orang Kristen. Seringkali kita melihat, kita mendengar di WA dan macam-macam ya. Anak Tuhan kena gendang ya. Baik di ATM di mana-mana ya. Nah, karena itu tadi saudaraku ya. Haleluya. Gangguan-gangguan dari keinginan dirinya sendiri, ingin bertambah, ingin cepat kaya, cepat enak dan macam-macam saudaraku ya. Nah, saudaraku, Kristus ingin membebaskan kita. Bebas dari segala macam keinginan daging, dunia dan dosa. Orang punya keinginan itu boleh enggak? Oh, boleh saja. Tapi ingat, keinginan itu macam-macam ya. Ada keinginan positif, ada keinginan negatif. Nah, padahal Alkitab juga pernah ya, saya tidak catat ayatnya. Sudah nanti baca. Kita itu tidak boleh ingin sesuatu. Ya. Kok bisa? Ya, ingin itu mendatangkan suatu hal yang bisa membahayakan kita. Kalau keinginan kita tidak diserahkan kepada Tuhan. Ya. Galatia 5 ayat 24 di situ dikatakan, ya, orang yang menjadi milik Kristus sudah mensalibkan segala keinginan, cita-citanya, ya, hawa nafsunya, apa semuanya sudah disalibkan. Ya. Artinya apa? Kita punya keinginan itu harus dicocokkan sama Tuhan, dan bukan kehendak kita yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Jadi punya apa keinginan, ya. Tapi cocok tidak sama firman. Ya. Kalau tidak cocok, kalau tidak disalibkan, itu jadi bumerang, ya, akan menghantam kita sendiri. Ya. Haleluya. Jadi kita di akhir zaman ini harus sungguh-sungguh lebih waspada lagi. Ya, cara-cara orang mau menipu lewat telepon, lewat HP, lewat apa, waduh, ya itu semakin semarak, ya. Kalau saya dicerita di anak-anak ya, orang modelnya ya bukan model orang tidak genah ya, modelnya itu waduh anggun, mungkin dia bagus sekali penampilannya, tapi pencuri, penipu. Kita harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Zaman sekarang ini tidak bisa sembarangan, ya. Kadang-kadang kita ini kurang sadar. Anak Tuhan mosok diminta tolong, ditunuti, tidak boleh, ya. Kan maunya kita juga berbuat baik,
Tapi zaman sekarang tidak bisa seperti itu. Kalau tidak dipenuhi, dipimpin Roh Kudus, ya, istilahnya itu amblas dengan orang dunia seperti itu. Ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan Yesus, ya, sudah memerdekakan kita, ya, memerdekakan kita dari apa saja, saudaraku, ya, dari kutuk Taurat, Galatia 3 ayat yang ke-10. Ya. Kalau zaman perjanjian lama, kita itu harus nurut 10 hukum Taurat, ya. Tapi tidak ada orang bisa, tidak ada orang yang bisa nurut. Sebab kalau salah satu, dianggap salah semua. Tidak ada orang yang bisa nurut dari kutuk Taurat, Galatia 3 ayat yang ke-10. Sehingga itu tadi, ya, Yesus lahir ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Dia harus mati untuk, ya, hukum Taurat itu, supaya kita menang, supaya kita bebas. Haleluya. Yesus yang bisa menggenapi hukum Taurat, ya. Jadi kita bersyukur kita dimerdekakan, ya, dari kutuk Taurat, Galatia 3 ayat yang ke-10. Kemudian kita juga dilepaskan apa? Dimerdekakan dari dosa keturunan, ya, dari Adam Hawa. Haleluya. Roma 5 ayat 12 dan 13. Karena satu orang, Adam dan Hawa itu berbuat dosa, semua kena dosa. Sampai mungkin nanti generasi kita, anak cucu cicit kita itu sudah ada keturunan dosa dari Adam. Itu perlu dibebaskan oleh darah Yesus, ya. Sebab itu mengapa kita harus mendidik anak, mantu, cucu, cicit, canggah supaya kenal Yesus. Supaya apa? Merdeka dari dosa turunan ini. Ya. Sebab itu selalu kalau anak masih mulai di kandungan, ya. Istri saya itu kalau dulu Gideon, Vindo di kandungan itu sudah didoakan, disucikan, didoakan. Mulai begitu tahu ada nafas kehidupan, itu mulai didoakan. Haleluya. Namanya orang. Apa di dalam kandungan tidak bisa mati? Oh, bisa mati. Ada yang keluron, ada yang keguguran, betul enggak? Tapi kalau itu sudah orang tua yang mengerti firman, disucikan dari dosa keturunan ini, ya, anak ini, ya, masuk surga, ya, bisa bertumbuh nanti, ya, di surga sana. Haleluya. Jadi selalu kita perlu, ya, mengerti bahwa Yesus itu memerdekakan kita dari kutuk Taurat, dari dosa keturunan, juga dari apa? Dari iblis, ya. Dari iblis. Sebab iblis itu menghendaki semua orang itu mati, ya. Mati binasa, ya. Celaka, mati. Sudah masuk neraka, ikut iblis. Ya. Nah, kita harus dibebaskan nih dari iblis, ya. Dari kuasa iblis. Saudaraku, iblis itu, saudaraku, ya, iblis itu dikalahkan saat Tuhan Yesus mati, ya. Itu iblis dikalahkan. Apanya yang dikalahkan? Ya, ini perlu kita pelajari, saudaraku, ya. Bukan berarti iblis itu sudah tidak ada. Yang dikalahkan yaitu sengat maut, ya. Sengat maut. Sebab iblis itu punya sengat maut untuk membawa setiap orang kepada kebinasaan, masuk neraka. Tetapi Yesus, ya, mati untuk menebus dosa kita, untuk mengalahkan maut itu tadi. Orang yang percaya kepada Yesus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, ya. Kita sudah belajar dari halaman, kemudian naik ke ruang kudus. Bahkan kita ini sudah bisa melihat ruang Maha Kudus. Bahkan sekali kita sudah tuh mencicipi ruang Maha Kudus. Saat kita menyembah dalam roh kebenaran, tidak ada dosa dalam kehidupan kita. Kita merasakan hadirat Allah, itu sudah masuk ruang Maha Kudus. Luar biasa. Itu lewat apa? Korban Kristus. Ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa iblis dikalahkan yaitu sengat mautnya. Orang yang sudah di ruang kudus,
sudah meningkat, ya, sudah merasakan hadirat Allah, merasakan tidak ada dosa dalam kehidupannya saat menyembah dalam roh dan kebenaran. Orang-orang kudus ini, saudaraku, tidak akan kena sengat mautnya iblis. Ya, ini saudaraku ya. Jadi iblis itu dikalahkan sengat mautnya dulu. Orang halaman, orang yang tidak mau sungguh-sungguh main-main, ya Kristen, ya ke gereja, nanti pulang ya berbuat dosa, berbuat ini, berbuat zina, berbuat macam-macam, ya menipu dan macam. Ya itu nanti masih bisa kena sengatnya iblis. Sebab hidup campur dosa. Ya ikut Tuhan, ya ikut setan, ya ikut Tuhan, ya melakukan yang jahat, yang dosa. Itu masih bisa kena sengatnya iblis. Tapi orang yang sudah meningkat di ruang kudus, ya, terus hidup dalam roh dan kebenaran, sengat maut ini sudah tidak lagi mempan, tidak bisa, ya. Orang yang mengenal Tuhan, haleluya, hidup makan roti, minum anggur, ya, roti dan anggur itu. Siapa makan aku, ya, itu dia tidak akan mati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Artinya apa? Sengat maut iblis ini tidak bisa, ya, menyengat kita lagi. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, sebetulnya ada pepatah mengatakan sekali merdeka itu tetap merdeka. Ya. Kita kan punya lagu itu, ya. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia, tetap setia. Ya ini dulu waktu saya kecil itu, saya kata-katanya itu kurang hafal. Tetap setia. Padahal itu pertamanya tetap setia atau tetap sedia itu beda, ya. Tetap setia, tetap sedia. Ya, setia dan sedia. Mempertahankan. Jadi sekali merdeka tetap merdeka ini tidak otomatis. Kita harus tetap setia ikut Tuhan, setia melakukan kehendak Allah, bersedia, berjaga, berdoa senantiasa. Itu ayat firman Allah sudah ada semua. Ya. Jadi kalau sudah dimerdekakan terus gak enak-enakan maunya sendiri, sakarepe dhewe, tidak. Nah, kita bisa melihat bagaimana saat ini, ya, bangsa kita ini sudah istilahnya tidak dijajah oleh bangsa lain, tetapi dijajah oleh pekerjaan setan, iblis itu masih bekerja. Narkoba, narkotik, ini itu, perampokan, pembunuhan, macam-macam, iri hati, benci, ya, benci suku, agama, ras dan macam-macam, saudaraku, ya. Ini pekerjaan iblis. Kenapa kok iblis tidak dikalahkan? Supaya kita betul-betul merdeka. Sudah ada iblis yang mengganggu. Tubuh tidak perlu sakit, tidak perlu susah payah cari uang. Kok enggak merdeka, betul-betul merdeka? Belum. Itu nanti ada saatnya. Tunggu saatnya. Iblis itu, haleluya, sengaja masih ada. Tinggal apanya, saudaraku? Aumannya, ya. Ya, lanjut 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, ya, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum, ya, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi singa iblis itu, saudaraku, ya, istilahnya itu, ya, tulisannya nggak kelihatan di sana, agak gelap, ya. Iblis sudah ompong, ya. Ompong itu nggak bisa gigit. Karena apa? Sengat maut itu tadi, ya, membuat manusia itu mati binasa. Ya, jadi orang-orang kudus ini, saudaraku, ya, orang-orang yang hidup kudus, yang mau sungguh-sungguh taat firman, ya, itu iblis itu tidak bisa gigit.
cuma meden-medeni masih bisa. Nakut-nakuti ayo belain kon. Ya opo mati kon ya. Nah, cuma nakut-nakuti. Haleluya. Jadi kita tidak perlu takut saudaraku ya. Karena iblis itu ya, kuasa mautnya, sengat mautnya itu sudah tidak ada. Tetapi kita tidak boleh meremehkan ya auman daripada iblis. Auman iblis itu ya, kalau kita ini misalnya ada singa ya, tahu-tahu keluar di jalan ya, enggak gigit tapi cuma mengaum-ngaum, kita takut enggak? Pasti lari ya. Padahal giginya sudah enggak ada, ompong ya. Tapi tetap menakutkan ya, bisa merusak iman percaya kita, jadi khawatir, jadi takut. Di namanya auman iblis itu artinya macam-macam ya. Iblis itu mengiming-iming ya, menakut-nakuti ya, mengadu domba, itu suara-suara iblis. Mengaum-aum itu macam-macam artinya auman iblis ya. Misalnya orang diganggu ya, dia sabar, iblis bilang jangan sabar, lawan dia, itu auman iblis. Jangan biarkan, labrak dia, pukul dia, hancurkan dia, itu auman iblis, adu domba ya. Auman iblis apa lagi? Macam-macam. Auman iblis itu mengingatkan sejarah buruk masa lalu. Kamu ingat kok, kamu dulu dirugikan dia ya, balasan sekarang ya. Kamu dulu pernah disakiti hatimu sama dia ya, balas ya. Ini auman iblis. Nah, kita kalau sudah dimerdekakan Kristus, jangan sampai kena ini auman iblis. Itu bahaya, saudara. Ya. Seringkali kalau orang-orang tuh kumpul-kumpul cerita-cerita itu, kemudian ya namanya cerita itu kan ceritanya ngalor ngidul, wetan kulon, dakar-karuan begitu. Nah, itu nanti kalau tidak dipenuhi, dipimpin Roh Kudus saat mereka berkumpul ini tadi, dari suasana enak bisa jadi tidak enak. Satu tersinggung, satu sakit hati, satu dia diingatkan masa lalu, satunya ini itu menimbulkan dosa keluar lagi ya, itu bahaya. Jadi auman iblis ini sepertinya cuma auman, tapi ayat itu 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan ya, sadar dan berjaga-jagalah, artinya waspada, hati-hati ya. Iblis itu berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya ya, atau dapat dalam terjemahan lama dilulur ya. Jadi iblis itu masih ada, masih keliling ya, mencari orang-orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, orang-orang yang lengah, tidak berjaga, tidak berdoa, yang tidak taat, tidak setia, dimakan sama dia. Walaupun tidak kena sengat mautnya, tapi kena aumannya ini sudah rusak ya. Kena aumannya aja rohaninya sudah rusak ya. Hati bisa timbul mangkel, jengkel, pegel, balas dendam ya. Kemudian bisa mengingatkan ya, hal-hal yang buruk, membuat hati yang pahit itu tumbuh lagi ya. Diingatkan terus dosa-dosanya. Wah, itu hati-hati saudara. Sehingga seringkali anak Tuhan tidak bisa mengalami kemerdekaan yang penuh. Nah, kalau orang berjaga, berdoa, penuh firman Allah Roh Kudus ya, iblis mengotak-atik pikiran kita, mengingatkan yang lain-lain, kita tetap tenang. Aku sudah dibebaskan, aku sudah mengampuni ya. Haleluya. Aku sudah mengalami kemenangan-kemenangan atas setiap masalah-masalah yang lalu sudah. Sebab itu mengapa Rasul Paulus mengatakan ya, aku melupakan yang di belakang dan berlari menuju ke depan. Nah, iblis itu berusaha menarik apa? Menoleh ke belakang terus. Itu dulu. Akhirnya tidak bisa maju. Kita lihat istri Lot, dipesannya apa sama malaikat. Istri Lot, kalau kamu lari nanti jangan noleh ke belakang. Melanggar firman ini istri Lot ya. Tidak percaya firman
Waktu dia lari, dia noleh ke belakang, jadi tiang garam. Macet artinya apa? Macet, tidak bisa tumbuh, bahkan mati. Jadi tiang garam mati, saudara. Ya. Jadi saudaraku, arti daripada Rasul Paulus mengatakan aku melupakan yang di belakang, itu bukan hanya itu saja. Ya. Mungkin kita ingat peristiwanya, ya, ingat masalahnya, persoalannya, tapi itu sudah lalu, sudah diserahkan sama Tuhan, sudah kita bereskan kepada Tuhan. Haleluya. Dan kita bisa maju ke depan, maju lagi. Ya. Jadi daya ingat, Tuhan kasih daya ingat itu bagus. Kita punya ingatan tajam itu bagus. Ya. Nggak lupaan itu bagus. Tapi hati-hati, ya. Sadar dan berjaga-jaga. Jangan sampai ingatan kita yang baik ini tadi, ya, dimasuki iblis, dipanah api iblis untuk berbuat yang salah, berbuat yang dosa, mengingat yang salah, yang dosa jadi masalah. Coba kita kalau belajar sejarah, ya, zaman dulu Indonesia ini dijajah Jepang, habis Jepang dijajah Belanda, habis Belanda dijajah Gurkha. Kalau orang hatinya belum dipenuhi Roh Kudus, belum dilahirkan baru, ingat-ingat itu bisa timbul apa? Macam kurang ajar, ya. Timbul mangkel enggak? Ya. Mosok menjajah sampai ratusan tahun. Ya, tapi kalau orang yang sudah dibarui, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi firman Allah, bisa bersyukur. Puji Tuhan, ya, dulu memang kita dijajah sengsara, tapi sekarang kita ini sudah enak. Kita renungan kembali, waktu dijajah itu jalan-jalan yang belum ada, itu kita tinggal menikmati. Itu udah dipikir, yang dipikir elek itu, ya toh. Jalan ada nyanyian Anyer Panarukan atau apa itu, ya, itu yang buat siapa? Kalau ada kali-kali besar, ada jembatan gantung yang bisa buka nutup di mana itu, di dekatnya Perak sana, itu yang buat siapa? Orang yang menjajah kita, betul enggak? Nah, itu lupa disyukuri. Kita ambil negatifnya saja, kita tidak berpikir yang positif. Ya. Jadi sebagai kasih Tuhan, kita harus waspada, ya. Haleluya. Kita bisa merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, asal kita ini tetap di dalam Dia, tetap di dalam Tuhan. Ya. Minta dipenuhi, dipimpin Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kita tidak sia-siakan, kita tumbuhkan terus. Memang perlu belajar banyak, saudara, ya. Haleluya. Kalau dari kecil itu istilahnya, dari kecil itu sudah bisa dilihat, ya, anak-anak itu mulai dari kecil nurut, tapi tidak otomatis itu, ya toh. Kecil nurut, kalau besarnya kena godaan, ya, tidak kuat, ya hancur jadi, ya toh. Mungkin dari kecil nakal, tapi dia bertobat dan memelihara pertobatannya sampai besar jadi orang yang baik. Jadi tidak otomatis sekali merdeka tetap merdeka. Itu perlu dipertahankan. Banyak musuh, banyak gangguan, ya. Haleluya. Jadi jangan menyia-nyiakan kasih karunia, ya, harus ditumbuh kembangkan, ditumbuhkan terus, ya. Haleluya. Sehingga kita betul-betul merdeka, ya. Merdeka dari hukum dosa, merdeka dari, ya, hukum maut, ya. Itu Roma 8 ayat 1. Ya. Haleluya. Jadi saudaraku, kita ini bersyukur, sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita ini sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut, ya. Hukum dosa itu tadi, ya, kita sudah belajar dari kutuk Taurat, juga kemudian dari Adam Hawa, ya, itu hukum dosa-dosa itu kita dibebaskan. Haleluya. Jadi hukuman dosa terhadap Adam Hawa itu kita di dalam Yesus dibebaskan, ya, dimerdekakan. Haleluya, puji nama Tuhan.
Sebab itu dikatakan kita ini harus tetap tinggal di dalam Dia. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1 dan 2. Jadi kuncinya supaya menang terus itu tinggal di dalam Kristus. Artinya di dalam Kristus itu gimana? Di ruang kudus ya. Sebab itu kita perlu belajar kemah suci ya. Kemah suci ini dalam kitab Keluaran itu bukan untuk satu denominasi gereja, bukan. Untuk semua gereja. Sebab itu ada di dalam Alkitab. Berlaku untuk semua merek gereja. Supaya kita mengerti di dalam Kristus itu di mana, di luar Kristus di mana. Yang dimaksud di dalam Kristus itu di dalam bait Allah, ruang kudus. Ada juga di dalam Kristus, tapi di halaman. Nah, di halaman ini istilahnya rancu. Ya. Istilahnya di halaman itu sangat membahayakan kalau tidak naik ke ruang kudus. Sama-sama di dalam Kristus, ya. Tapi tidak mau tumbuh sampai di ruang kudus. Tidak mau meningkat lagi sampai ya, dekat ruang Maha Kudus, ya, pintu tirai. Nah itu rawan sekali jatuh dalam dosa kalau di halaman, gampang sekali dipanah sama iblis ya. Sebab itu seringkali bagaimana banyak anak Tuhan yang masalah tidak berhenti-berhenti, silih berganti terus. Karena apa? Tinggal di halaman, bolak-balik dipanai sama iblis. Panah satu kena, oh selesai, besok lagi panah lagi, masalah ini, masalah ini, gantiin terus itu. Tapi kalau kita di ruang kudus, dekat dengan Allah, bersatu dengan Allah. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-18 ya. Itu orang yang tumbuh. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan dalam terjemahan yang lain lebih cocok ya. Ini kurang tepat. Saya bacakan ya. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi ia yang lahir dari Allah menjaga dirinya ya. Memelihara dirinya ya, jadi ayat ini kurang cocok sebab ya dalam terjemahan KJI bahasa Inggris juga terjemahan lama dikatakan ia yang lahir dari Allah, ia huruf kecil, ia yang lahir dari Allah memelihara dirinya dan si jahat tidak dapat menjamaknya. Jadi orang yang lahir dari Allah, yang tumbuh di ruang kudus itu orang yang lahir dari Allah. Itu memelihara dirinya ya. Jadi kemerdekaan itu tidak otomatis, tapi diperjuangkan, dipertahankan, dijaga, dipelihara baik-baik sehingga apa? Iblis tidak dapat menjamah. Jadi iblis mau mana? Tidak bisa. Ada sinar kemuliaan Allah melingkupi setiap orang kudusnya. Orang kudus itu luar biasa. Ada apa penggendam mau gendam itu dia tahu ya, iblis itu tahu sahabat. Iblis itu bisa tahu ini gak kena didulit ini orang kudus sih sungguh sahabat, gak bohongan ini. Tapi orang yang tidak sungguh-sungguh walaupun namanya Kristen, namanya mungkin namanya misalnya Maria, namanya Yusuf, namanya Petrus, Paulus, tapi gak suka sembahyang, hidupnya gak mau memelihara dirinya. Iki gak ada apa-apa nih, demen kadet jalur duwe gak kena. Nah itu seru ya, bedanya di situ orang kudus sama orang halaman.
Sama-sama di dalam Kristus, tapi kita tahu, kita bisa belajar di dalam Kristus yang mana? Di halaman atau di ruang kudus. Nah, bagaimana saudara dengan kehidupan kita? Ya. Kalau dulu mungkin kita bola-balik didemok sama iblis, didulit sama iblis, katut melo iblis, kesini, kesana, oh udah punya arah dan tujuan. Tapi setelah di dalam Kristus, banyak orang ngojo, ya kesini, ayo ini, enggak. Aku di sini, tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Amin. Ya. Tahu yang benar itu yang mana. Dan terus dia cocok, enak nang kono, ono sembako loh. Ya. Tiap bulan, saulan lumayan 500. Nali. Saya tarik sana lagi. Situ kan jam 8, sana jam 10, sana jam 12. Morat-marit sudah. Ya. Ini zaman akhir, zaman sulit. Banyak orang seperti itu. Sebab tidak di ruang kudus. Orang yang di ruang kudus bertahan. Dan Tuhan pasti memelihara. Pemeliharaannya sempurna. Perlindungannya sempurna. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Haleluya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita terus belajar, terus bertumbuh. Haleluya. Dan iblis itu masih berkeliaran. Itu memang sengaja. Iblis tidak dikalahkan terus dihapus, tidak ada iblis. Tidak. Ya. Nanti kalau Tuhan datang, ya, di dalam Wahyu dikatakan nanti Tuhan datang, iblis itu betul-betul akan dimusnahkan. Ya. Kita akan betul-betul merdeka dengan sesungguhnya. Ya, tidak ada gangguan iblis, tidak ada gangguan macam-macam, tidak ada air mata, tidak ada kesulitan, kesukaran, penderitaan, semua nanti dihapus. Tapi tunggu waktunya. Jadi sementara iblis itu dibiarkan untuk apa? Ya, untuk mencobai anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh. Itu iblis juga tahu. Malaikat tahu, Tuhan tahu, iblis juga tahu. Kalau anak Tuhan ini berbuat dosa, dia lapor sama Bapak di sorga, sama Tuhan. Tuhan, si A loh Tuhan, lihatin apa yang dikerjakan. Oh, bujui orang, macam-macam ya, menipu. Nah, udah dihukum Tuhan. Ya, tak serahkan kamu. Sakarepmu mau diapakan. Nah, sama iblis apa? Sama iblis dihukum. Kasih masalah ini, kasih hukuman ini, hukuman itu. Ya. Jadi saudaraku, iblis dibiarkan itu untuk mencobai. Seperti waktu Yesus di dunia, ya. Matius pasal yang keempat, Lukas pasal 4. Yesus itu penuh Roh Kudus. Kemudian dibawa oleh malaikat, ya, ke padang gurun untuk dicobai. Itu Yesus sudah penuh Roh Kudus. Bagaimana Yesus saat penuh Roh Kudus dicobai? Kalah atau menang? Menang dia. Iblis lari, pergi, tapi tidak pergi salawase. Dia keliling-keliling ke tempat lain, ya. Lukas pasal 4 itu dikatakan satu saat dia mau kembali lagi. Betul, kembali lagi, saudara. Kembalinya kapan? Mengganggu Yesus. Itu tadi waktu Yesus harus mengalami kematian, ya, di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Waktu Yesus mati, si iblis bersorak-sorak. Dipikir, wah, Yesus mati, gitu. Tapi nyatanya apa? Hari ketiga Tuhan bangkit. Haleluya. Wah, iblis sangat ketakutan, ya. Sangat ketakutan. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, iblis itu masih dibiarkan supaya dia mencobai anak-anak Tuhan yang main-main, yang tidak sungguh-sungguh. Tapi dalam itu pun Tuhan masih, ya, Tuhan masih mengasihani umatnya. Ya. Asal dia mau bertobat, minta ampun sama Tuhan, iblis diperintahkan, pergi, jangan ganggu lagi. Iblis pergi. Sebab, ya itu tadi, ya,
yang namanya anak-anak Tuhan, walaupun posisinya mungkin masih di halaman, ya toh, tapi Tuhan itu juga memperhatikan. Ya, Tuhan juga masih mau membela, asal mau bertobat. Berseru kepada Tuhan, Tuhan masih bela. Tapi kalau terus-terusan, ya sama Tuhan lama-lama ditinggalkan. Ya. Saya dulu pernah cerita satu cerita saudara sepupu saya yang waktu itu sopir bis ya. Namanya sopir bis itu apa ya? Merasa bangga ya, motornya gede dewe gitu, ugal-ugalan. Jalan udah sempit macet ya lewat pinggir, akhirnya mau bannya itu mau masuk di seperti selokan, itu bisnya sudah miring, nyasak pohon-pohon sudah miring. Nah ini saudara sepupu saya ini Kristen tapi ya Kristen-Kristenan, tapi dia masih ingat Tuhan. Waktu bisnya sudah mulai miring, dia berseru sama Yesus, Yesus tolong, bisa jeglek gini lagi, nggak kesana tapi bisa balik. Wah, hatinya wes hilang, nempuhi berapa kalau bis itu hancur, belum nyawanya. Nah, walaupun posisinya mundur, Tuhan itu masih mau nolong, tapi nggak terus-terusan. Kalau nggak mau bertobat, amblas. Ya, jadi Tuhan itu kasih waktu. Tuhan bilang perhatikan kemurahan Allah, perhatikan kekerasan Allah. Ya, puji nama Tuhan. Waktunya sudah hampir habis, saudaraku ya. Jadi mari ya, kita tetap waspada, kita harus tunduk kepada Allah ya. Tunduk kepada Allah. Tunduk artinya apa? Tunduk itu artinya kita nurut. Ya, disuruh apa saja nurut. Kalau kita nurut sama Allah, kita ngusir iblis lari. Kalau kita tidak nurut sama Allah, mau ngusir iblis, istilahnya apa? Diguyu-guyu. Oh, pokoknya ngusir aku. Wis kuat awakmu ya. Sepertinya DCC. Sebab itu Yakobus 4 ayat yang ke-8 dikatakan ya. Tunduklah kepada Allah ya. Lawanlah iblis ya. Coba kita baca ayat itu ya. Yakobus 4 ayat 7 ya. Tunduk kepada Allah, lawanlah iblis. Kemudian apa? Iblis akan lari daripadamu. Haleluya. Iblis lari daripadamu. Puji nama Tuhan ya. Jadi kunci kemenangan kita ya, tetap waspada, kita tunduk kepada Allah ya. Tunduk pada Allah itu nurut firman Allah ya. Jaga seluruh kehidupan kita ya. Hidup itu sing hati-hati ya. Istri saya itu seringkali meseni ya, ngomong tuh hati-hati, gak perlu ngomong, gak usah ngomong ya. Melaku kemana-mana hati-hati, gak perlu keluar, gak usah keluar ya. Ini zamannya COVID ini ada sedikit kelonggaran ya. Gak usah apa-apa ya. Ada sedikit kelonggaran, tetap waspada ya. Tetap pakai masker, jaga apa itu, jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, semua itu tetap waspada. Sebab apa? Iblis itu belum hilang. Namanya COVID itu masih ada. Ya. Ini semua masih banyak antri vaksin, ya toh. Nomor 1, ada yang belum, ada yang masih nomor 1. Ya. Saudara semua sudah vaksin? Siapa yang belum? Bu Hendy sama saya sudah ketiga, mau 4. Bu sampai 10 mbak ya. Ditujusi sampai benjol kabeh Pak. Ya. Jadi selaku waspada. Haleluya. Sebab kalau kita sungguh-sungguh, satu saat nanti kita tidak akan mati. Ini luar biasanya ya. Orang kudus itu nanti kalau Tuhan datang, kita tidak perlu mati, tidak perlu kubur, terangkat hidup-hidup, diubah oleh kuasa Allah. Amin. Ya, ini baru nanti merdeka penuh. Sekarang ini belum penuh, sebentar lagi. Sebab itu berdoa ya, hidup suci di mana-mana itu hati-hati, jangan dosa ya. Haleluya. Sehingga nanti kalau Tuhan datang, kita diangkat, kita betul-betul merdeka penuh. Puji nama Tuhan ya.
Biar firman Allah ya yang singkat pada pagi hari ini mengingatkan kita semua untuk tetap waspada. Haleluya. Tuhan, kita di dalam Tuhan, firman-Nya ada pada kita. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini Engkau yang sempurnakan pengertian daripada firman-Mu Tuhan, supaya kami bisa menjaga kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, sehingga kemerdekaan kami tidak lagi dicuri oleh iblis. Kami tidak jatuh lagi dalam dosa, tidak dibelenggu dosa, rasa takut, rasa khawatir, tidak punya iman, sehingga kami tidak bertumbuh. Tapi kami punya iman yang luar biasa karena kami percaya akan firman Allah. Firman Allah itu menjamin kehidupan kami. Apa saja yang kami lakukan, Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan akan turut bekerja, Tuhan membela, Tuhan memberkati, Tuhan membalas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapak, terima kasih meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami berikan kekuatan untuk tetap setia sampai Yesus Tuhan datang kembali di angkasa, menjemput kami masuk dalam kemuliaan, sehingga kami tidak semuanya tidak akan mati, kami semua akan diubahkan. 1 Korintus 15 ayat 51. Haleluya, kami akan bertemu di awan-awan di surga yang mulia. Haleluya, dan kami tidak akan mengalami penderitaan apa-apa lagi. Betul-betul merdeka dari dosa, dari iblis, dari segala macam pekerjaan kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Kau sertai, Kau jaga, Kau lindungi. Tetap berjaga, berdoa, baik di rumah, di pekerjaan, di mana saja. Dan kami semua tetap hidup suci, takut akan Allah, dan melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pengorbanan, persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan, Engkau yang membalas berlipat-lipat kali ganda dalam rumah tangga, usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam putra-Mu yang tunggal, hamba pohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.